Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Data dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, lebih dari 50 anak di Kota Bandung dikategorikan mengalami ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan. Menggunakan media sosial dalam beraktivitas kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ahli kedokteran jiwa mengatakan ada beberapa kriteria yang mengidentifikasikan gangguan mental bila terjadi ketergantungan media sosial yang dapat mengganggu fungsi kognitif atau perilaku hingga penurunan produktivitas. Halo semuanya, saat kita berbicara tentang perkembangan sosial remaja, kita masuk ke dunia yang penuh tantangan dan tanda tanya. Remaja merupakan tahapan di mana individu dihadapkan dengan banyak masalah, mulai dari tekanan, teman sebaya, identitas diri, hingga perubahan hormon yang menghadirkan berbagai emosi. Selain itu, dampak media sosial dan tuntutan standar sosial seringkali menambah kompleksitas dalam proses mereka mencari jati diri. Nah, berbicara tentang media sosial merupakan wadah untuk meningkatkan popularitas individu. Memang, keberadaan aktif dan kreatif di media sosial tidak hanya menciptakan visibilitas, tapi juga membuka peluang untuk menjadi sorotan, membentuk tren, dan akhirnya meningkatkan popularitas secara signifikan. Namun, mari kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin semua orang sudah merasakannya, yakni tekanan dari media sosial. Dalam dunia di mana highlight reel hidup orang lain seringkali tampak sempurna, seringkali remaja atau bahkan kita merasa tertekan untuk mencapai standar yang mungkin tidak selalu realistis. Media sosial bisa menjadi tempat yang menuntut, menimbulkan perasaan tidak terpenuhinya pencapaian, atau bahkan membuat kita merasa tidak mampu. Tekanan dari media sosial telah menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam usaha untuk menciptakan citra yang sempurna, pengguna sering menghadapi tekanan untuk mengukur keberhasilan dan kebahagiaan mereka berdasarkan jumlah pengikut dan reaksi positif. Jadi, penting untuk mengingat bahwa keberagaman dan keunikan dari masing individu adalah aspek yang membuat individu tersebut merasa berharga tanpa perlu terjebak dalam standar kecantikan atau keberhasilan yang tidak realistis. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi tekanan media sosial? Nah, yang pertama, ingatkan remaja bahwa hal-hal yang diposting di media sosial tidak melulu nyata adanya. Gambar dapat diedit dan cerita dapat dimanipulasi. Dengan membantu remaja lebih sadar akan hal ini tentu akan membawa remaja kembali ke kenyataan dan mengingatkan mereka bahwa tekanan untuk menjadi sempurna dan mengikuti perkembangan orang lain di media sosial adalah hal yang tidak realistis dan tidak sehat bagi mereka. Yang kedua, dorong istirahat media sosial. Orang tua dapat berperan dengan mendorong remaja untuk beristirahat dalam menggunakan media sosial. Ini dapat dilakukan dengan membatasi waktu untuk remaja berselancar di media sosial dalam sehari. Yang ketiga, komunikasikan beberapa hal dengan remaja saat ini, seperti keluh kesah, menceritakan hari-hari yang telah dilaluinya, dan lain sebagainya. Ini akan membantu remaja untuk tidak merasa dikucilkan dari dunia nyata. Selanjutnya yang keempat, bantu remaja terhubung di dunia nyata. Ini berarti seperti bertemu langsung dengan teman dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, serta terlibat dalam percakapan tatap muka dan interaksi kehidupan nyata. Nah, menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang hidup pada saat ini dapat membantu remaja menyadari bahwa tekanan yang mereka rasakan dari platform media sosial tidaklah realistis dan seringkali menikmati kehidupan nyata jauh lebih menyenangkan. Selanjutnya yang kelima, ajarin remaja untuk tidak menghakimi orang lain. Menerapkan sikap ini akan membantu mereka menyadari bahwa jika mereka tidak menghakimi orang lain, mereka juga tidak perlu menghakimi diri mereka sendiri. Jadi, mereka bisa merasa lebih bebas untuk berhenti membandingkan apa yang mereka lakukan dengan teman-teman mereka dan mulai merasa lebih percaya diri dengan diri mereka sendiri dan berhenti khawatir tentang apa yang seharusnya mereka posting di media sosial. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa berbahagia, sampai jumpa.